Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat database koneksi antara PHP ke MySQL. Yang pertama, untuk aplikasinya, untuk text editornya kalian bisa menggunakan Notepad++ atau Visual Studio Code, dan masih banyak aplikasi text editor yang lainnya. Di sini untuk caranya saya mencontohkan dengan menggunakan Visual Studio Code. Dan juga yang pertama, kita buka dulu XAMPP nya, pastikan di Apache dan MySQL nya sudah running. Kalau belum running, itu tulisannya start. Ketika diklik start maka stop. Kalau udah stop gini berarti Apache dan MySQL nya sudah running. Setelah di running, kita minimize dulu, dan di sini membuat dulu file koneksinya, yaitu dengan kurung kecil, tanda tanya PHP, dan di bawahnya kita tutup dengan tanda tanya lebih besar supaya nanti tidak lupa pada akhirnya ya. Untuk pengoneksian ke database, kita menggunakan variabel host yaitu menggunakan localhost, dan di akhir codingan itu jangan lupa tambahkan titik koma. Lalu yang kedua, tambahkan variabel user. Untuk usernya yaitu yang digunakan pada database. Di sini saya mencontohkan dengan default saja, yaitu root, dan variabel password dengan nama pas, lalu dikosongkan saja karena saya dalam membuat database-nya tanpa password. Lalu variabel database. Variabel database-nya seperti yang telah kita buat kemarin, yaitu ini DB mahasiswa. Lalu titik koma. Nah, untuk mengecek apakah koneksi ini berhasil atau gagal, kita akan membuat sebuah parameter, yaitu parameter untuk variabel koneksi. Di variabel koneksi ke MySQL, underscore connect kurung, dalam kurung kita masukkan variabel host, variabel user, dan variabel password. Jadi si koneksi ini akan mengambil data-data hostnya, usernya, dan passwordnya tanpa harus kita mengisi ulang user dan password. Terus di sini buat dua kemungkinan, yaitu if dan else. Jadi jika koneksi ini berhasil saat membukanya, MySQL underscore select db. Jadi jika koneksinya berhasil, maka akan membuka database, yang dimana itu kita mengambil dulu variabel koneksi yang dihubungkan ke database mahasiswa. Maaf, di sini
untuk if else itu menggunakan kurung kurawal. Jadi diawali kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal yang tutup. Sudah. Oh, ininya maaf, ini ke database. Jadi nanti akan mengambil database yang mahasiswa ini namanya. Titik koma, lalu echo di sini. Maka jika berhasil ya, database berhasil terkoneksi. Lalu jika membukanya, gagal, nanti akan masuk ke peringatan selanjutnya, yaitu database tidak dapat terkoneksi. Seperti ini. Lalu kurung kurawal tutup untuk menutup pada bagian ini. Jadi jangan lupa, setelah itu jika tidak terkoneksi, maka peringatan yang munculnya MySQL tidak dapat terkoneksi. Nah, seperti ini. Jadi jika koneksi berhasil, maka akan memunculkan notifikasi database berhasil terkoneksi. Jika gagal, yaitu database tidak dapat terkoneksi dan MySQL juga tidak dapat terkoneksi. Setelah itu kita save dulu file ini, save as, simpan di folder C, lalu pilih folder exam.pp dan masukkan di folder htdocs. Nah, di sini boleh kalian menggunakan atau membuat folder baru. Sini saya foldernya folder tutorial PHP. Dan kita kasih nama koneksi.php. Nah, lalu di save. Maka ini sudah terjadi atau sudah dibuatnya file koneksi PHP. Cara mengetesnya, kita masuk ke browser, tab baru, lalu ketikkan localhost. Tadi namanya tutorial ya, jadi nama folder dulu tutorial PHP, nama folder yang ada di htdocs, dan nama filenya yaitu koneksi.php. Kita enter. Nah, lalu database berhasil terkoneksi, berarti ini sudah sukses. Kalau tidak terkoneksi, biasanya kita, nah ini masuk ke exam, di stop saja untuk MySQL nya, lalu kita coba apa yang terjadi. Nah, lalu muncul peringatan MySQL tidak dapat terkoneksi. Nah, begitu MySQL tidak dapat terkoneksi karena ininya tadi kita stop ya. Kalau kita start lagi sampai running, ditunggu dan refresh, nah database berhasil terkoneksi kembali. Mungkin seperti itu yang kali ini dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya.
Semoga dapat dipahami. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Nanti mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang PHP ini lebih jauh lagi. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.